Wah, pada bubar karena hujan. Cadak, aduh, gawat ya. Sok, hujan. Wah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ziarah ke makam Prabu Gajah Agung di Cicanting, Desa Sukamenak, Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Makam keramat Prabu Gajah Agung ini memiliki daya spiritual yang sangat luar biasa dan kekuatan gaib yang nyata, sehingga bila mana seseorang berziarah ke makam Prabu Gajah Agung pasti disambut dengan angin kencang, bahkan hujan yang lebat untuk menyambut para peserta ziarah, sehingga tidak jarang para peserta ziarah yang tidak tahu akan kekuatan gaib makam keramat Prabu Gajah Agung selalu bubar karena takut dengan hujan angin yang kencang. Baiklah, para sahabat liputan amatir bebas, sekarang kita ceritakan sedikit riwayat hidup Prabu Gajah Agung menggunakan bahasa Sunda. Bratakusuma nusok disebut Prabu Tajimalela, ngarundaikeun putra lir sakembaran jujuluk Lembu Agung sareng Gajah Agung. Ditimbalan kudu jadi raja, nu hiji deui kudu mangkon ratu. Ceuk Gajah Agung, raka wae nu jeneng raja, rayi nu mangkon ratu. Tuluy pajulung-julung di piwarang nungguan dewegan jeung pedang kam-kam di Gunung Nurmala atawa Gunung Sangkanjaya. Dewegan jeung pedang kam-kam ditungguan kuduaan. Geus kitu rakana palai siram tuluy misaur karayina. Tungguan dewegan jeung pedang kam-kam kaula rek siram heula. Gasik cengkat tuluy murut tempat nu dimaksud. Sabot rakana kawalungan, Gajah Agung ngarasa hanaang, haus tuluy murak nohtor nginum dewegan nepi ka koredas caina beak. Sabot keur kitu, Lembu Agung nyamperkeun Gajah Agung nyembah tuluy sujud subahat ngarumasakeun salah ngaleueut dewegan. Lembu Agung ngalahir tadi oge ceuk kaula sampean nu kudu jeneng raja, kaula jeneng ratu. Ayeuna mah pedang kam-kam gerat canak pinagaraeun Sumedang, geran nandur waringin, gerang ngadamel bedug. Kaula mah mangkon bae di luar pinagaraeun, cukup disambat bae. Gajah Agung kalah ngahuleng di serenan jeneng Raja Kurakana. Keukeuh galihna teu gasik narima, sabab tetep nu kudu jeneng Raja Rakana. Inyana teu kamawasa ngarobah pakeman ngawariskeun kerajaan nu lahir leuwih ti heula nu kudu jeneng raja. Lembu Agung suda ngaletak ciduh sorangan panceg nyekel ka perbedaanana. Dumeh wangsit kitu jadina. Kusabab keukeuh pada nafsu tungtungna. Tarung gelut ijen patutunggalan silih sered sineredan
silih banting binantingan, lir munding rarakitan, silih sepak, silih dupak, silih cabok, katangkalan nuka dupak ting dorok-dok, sawareh rarungkad, tapi saurang get taya nuka soran, tekung silila, ramana nyaeta Prabu Tajimalela dongkap, gentak disapih, dipisah ramana, tuluy diwawadian, hidup duaan pada hak jeneng raja, dumasar kana wangsit, Gajah Agung nu kudu jadi raja, tapi nampik pangasih. Sabab kitu hidup Lembu Agung kudu lumaku, jeung hidup Gajah Agung kudu neangan pinagaraeun, cirina aya tangkal menyan. Gajah Agung lungsur ka Cipari, badarat ke kulon, turun gunung unggah gunung, nyorang alas mapai reuma, mentas walungan, neangan pinagaraeun. Lembu Agung lungsur ke negara, tembong agung deui, tuluy netep di karaton. Kisah awal Prabu Gajah Agung sangat mirip kisah awal kerajaan Mataram menurut versi Babad Tanah Jawi. Tetapi melihat masa pemerintahannya Prabu Gajah Agung pada tahun 839 Masehi, sedangkan Ki Ageng Pamanahan tahun 1582. Jelas terlihat waktu yang sangat berbeda. Menurut kisah Babad Tanah Jawi itu, Ki Ageng Sela memetik dan menyimpan buah kelapa muda. Sementara Ki Ageng Sela pergi, datanglah Ki Ageng Pamanahan yang kemudian meminumnya. Yang akhirnya Ki Ageng Pamanahan menjadi Raja Mataram. Sedangkan dalam Babad Dharma Raja, ketika Prabu Tajimela memberi perintah kepada kedua putranya, Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung, yang satu menjadi raja dan yang lain menjadi wakilnya atau patih. Tapi keduanya tidak bersedia menjadi raja. Oleh karena itu, Prabu Tajimalela memberi ujian kepada kedua putranya. Jika kalah, harus menjadi raja. Kedua putranya diperintahkan pergi ke puncak Gunung Nurmala, atau sekarang Gunung Lingga. Keduanya diberi perintah harus menjaga sebilah pedang dan kelapa muda atau degan. Ketika ujian berlangsung, Prabu Lembu Agung pergi sementara. Tinggallah Gajah Agung seorang diri. Panas sinar matahari membuat Prabu Gajah Agung sangat kehausan karena tak kuat menahan rasa dahaga. Kemudian dia mengupas dan minum air kelapa muda tersebut sehingga beliau dinyatakan kalah dan harus menjadi Raja Sumedang Larang. Tetapi wilayah ibu kota harus mencari sendiri. Sedangkan Prabu Lembu Agung tetap di Leuwih Hideung menjadi raja sementara Dharma Ngarajaan yang biasa disebut juga Prabu Lembu Petang Aji untuk sekedar memenuhi wasiat Prabu Tajimalela ayahnya. Sehingga daerah bekas Prabu Lembu Agung disebut Dharma Raja atau yang sekarang adalah Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Setelah itu, Kerajaan Sumedang Larang diserahkan kepada Prabu Gajah Agung, dan Prabu Lembu Agung menjadi resi dan membangun sarana keagamaan Mandala Kawikan, disebut Karang Kawikan, sebagai sarana ritual gaib di Kabuyutan Gunung Lingga. Selain itu juga mendirikan beberapa padepokan di Gunung Rengganis, Gunung Cakrabuana, Gunung Tampomas, dan Gunung Jagat. Prabu Lembu Agung dan para keturunannya tetap berada di Dharma Raja. Sedangkan Sunan Gesan Ulun putra ketiga Prabu Tajimalela dan keturunannya tersebar di Limbangan, Karawang, dan Brebes. Setelah wafat, Prabu Lembu Agung dimakamkan di Astana Gede, terletak di Kampung Astana Gede, Desa Cipaku, Kecamatan Dharma Sumedang yang sekarang terendam Waduk Jati Gede.
Tidak jauh dari situs Cipeut makam Prabu Guru Haji Aji Putih. Akhirnya Prabu Tajimalela menunjuk Atma Brata yang dikenal sebagai Prabu Gajah Agung sebagai Raja Sumedang Larang ketiga. Periode pemerintahan kedua keturunan Prabu Tajimalela lebih kepada keresian dan daripada keprabuan. Setelah Prabu Gajah Agung menerima keputusan dari ayahnya sebagai Raja Sumedang Larang dan diperintahkan untuk mencari tempat sendiri untuk mendirikan ibu kota baru Sumedang Larang. Setelah beberapa lama berjalan ke arah barat, menyusuri sungai Ciperes, sampailah Prabu Gajah Agung di daerah Keker Sunten, sekarang dikenal sebagai Kampung Ciguling. Daerah tersebut banyak ditumbuhi pohon kimenyan dan terdapat sebuah batu besar yang berdiri tonangtung. Prabu Gajah Agung merasa sedih karena tidak bisa mengalahkan musuhnya. Kemudian Prabu Gajah Agung bersemedi mohon petunjuk kepada Yang Maha Tunggal. Tidak beberapa lama kemudian terdengar suara ayahnya, yaitu Prabu Tajimalela, yang memerintahkan Gajah Agung untuk menghancurkan sebuah batu di depannya. Setelah batu tersebut dihancurkan, dari dalamnya terdapat sebuah keris yang bernama Kidukun. Sekarang keris Kidukun tersebut disimpan di dalam Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Ada sekitar 200 lebih keris di dalam Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Dari 200 keris tersebut, ada 7 benda pusaka peninggalan para raja dan bupati zaman Mataram dan pemerintahan Belanda di Sumedang. Ketujuh benda pusaka tersebut antara lain pedang Kimasta, peninggalan Prabu Tajimalela, pendiri kerajaan Sumedang Larang pertama; keris Kidukun, peninggalan Prabu Gajah Agung, putra Prabu Tajimalela, Raja Sumedang Larang akhir abad ke-14; keris Panunggul Naga, peninggalan Raja Sumedang Larang Prabu Gesan Ulun. Selain itu ada Duhung atau Badik Curug Aul 1 dan Badik Curug Aul 2 milik Sang Hyang Hau Mbah Jaya Perkasa; keris Naga Sasa Satru, peninggalan Pangeran Rangga Gempol II, serta keris Naga Sasra II, peninggalan Pangeran Kornel. Nah, dari ketujuh benda pusaka tersebut, yang paling ampuh dan hebat adalah keris Kidukun. Karena kehebatannya, keris ini selalu dibawa-bawa oleh Pangeran Kornel. Walaupun Pangeran Kornel mempunyai keris sendiri, yakni keris Naga Sasra II. Namun, keris yang dipegang oleh Pangeran Kornel ketika berhadapan dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels, yaitu keris Kidukun milik Prabu Gajah Agung. Prabu Gajah Agung mempunyai putra bernama Wirajaya atau Jagabaya, atau dikenal sebagai Prabu Pagulingan, kemudian menjadi Raja Sumedang Larang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Wah, pada bubar karena hujan. Cadak-cadak, aduh, gawat ya. Sok, hujan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.